warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai judi online. Mengapa sih judi online itu penting untuk dibahas? Membahas masalah judi online ini sangat penting karena judi online telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan di era digital. Kemudahan dalam mengakses melalui internet yang tersedia 24 jam, serta memiliki beragam bentuk seperti slot, togel, poker, bingo, kasino, roulette, judi bola, dan pacuan kuda membuat praktik ini semakin menjamur di kalangan dan lapisan masyarakat. Judi online juga memiliki dampak yang sangat negatif seperti kecanduan, kriminalitas, kemiskinan, dan kehancuran moral individu masyarakat. Lalu, apa itu judi online? Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ini ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Dalam pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih mahir atau lebih terlatih dalam bermain judi online. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya. Selain pasal 303 ayat 3 KUHP, Islam juga sangat serius dalam menanggapi dan membahas masalah judi online ini. Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal perjudian. Islam sangat mengharamkan segala bentuk judi, termasuk judi online, karena dampak negatifnya yang sangat besar. Adapun dalil dari Al-Quran dan berbagai hadis Nabi yang telah menyoroti dan membahas terkait perjudian ini, di antaranya Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini dengan tegas mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut dengan tindakan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Selain dari firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, dalil tentang perjudian ini juga diperkuat oleh sejumlah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, di antaranya hadis Bukhari dan Muslim. Tidak hanya termaktub dalam firman Allah dan juga hadis, para sahabat dan juga para ulama sepakat bahwa judi adalah haram. Berikut ini beberapa qaul atau perkataan dari sahabat dan ulama yang memperkuat keharaman judi. Yang pertama, Ibnu Abbas pernah berkata, judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menyebutkan segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi. Pendapat yang ketiga, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau juga menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Yang terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Permainan seperti itu adalah haram dalam syariat Islam karena mengandung unsur zolim dan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Selanjutnya, mari kita lihat video berikut ini bersama-sama untuk menunjukkan dan menegaskan betapa bahayanya judi online terhadap kesehatan fisik dan mental. BTV.
Ya, sederet tragedi memilukan terjadi akibat kekejaman candu judi online. Korbannya pun tak main-main, mulai dari aparat kepolisian, prajurit TNI, hingga guru. Berulang kali judi online memakan korban, bahkan hingga merenggut nyawa. Yang lebih miris, bukan hanya masyarakat biasa yang menjadi korban. Aparat kepolisian bahkan sampai guru ikut sengsara akibat candu judi online. Teranyar ada polwan yang membakar suaminya yang juga anggota polisi lantaran kesal uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga malah ludes dipakai suami untuk bermain judi online. Sang suami akhirnya tewas akibat menderita luka bakar serius. Tak hanya polisi, aparat TNI juga menjadi korban keganasan judi online. Seorang prajurit TNI asal Nias, Sumatera Utara yang bertugas di Bogor memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam sebuah kamar rumah sakit lapangan. Diketahui yang bersangkutan juga terlilit utang akibat judi online. Yang lebih parah, wabah judi online juga merambah hingga ke profesi guru. Bukannya mendidik anak bangsa, justru oknum guru di Ciamis, Jawa Barat terjerat kasus judi online. Ia ditangkap lantaran menggelapkan barang milik sekolah untuk dijual kembali. Hasil dari penggelapan itu digunakan untuk bermain judi online. Jika sudah banyak mudarat judi online hingga merenggut nyawa, mengapa pemerintah masih terkesan setengah hati memberantas judi online hingga ke akar-akarnya? Tim Liputan BTV. Lalu, solusi apa yang diberikan oleh Fikih Muamalah agar terhindar dari bahaya judi online? Berikut ini beberapa solusi untuk terhindar dari judi online. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benteng utama. Dengan keimanan yang kuat, seseorang akan lebih mudah menolak godaan judi. Yang kedua, mempelajari hukum Islam, memahami secara mendalam hukum haramnya judi dalam Al-Quran dan hadis akan meningkatkan kesadaran akan dosa dan konsekuensinya. Yang ketiga, menghindari lingkungan yang negatif, menjauhi teman atau lingkungan yang mempromosikan atau terlibat dalam judi online. Yang keempat, mengisi waktu dengan hal atau aktivitas yang positif, menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat seperti ibadah, belajar, bekerja, atau kegiatan sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu dan kesempatan untuk tergoda akan judi online. Yang kelima, memperbanyak doa dan istighfar, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keenam, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan mengenai judi online. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari bahayanya judi online. Dan semoga kita tidak termasuk yang terjerumus ke dalam nestapa judi online. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.